Jadi yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke perancangan alatnya, yang mana di sini kita menggunakan microcontroller Arduino Uno, ya. Bisa juga Arduino Nano, terserah ya kalian gunakan yang versi yang mana itu bisa ya. Yang dimana nanti Arduino Uno ini kita hubungkan ke Node MCU ya. Ini merupakan perangkat yang kedua ataupun modul yang kedua yang kita gunakan ya. Yang selanjutnya itu tentu kita menggunakan RFID ya. RFID bisa versi yang terbaru ya, bisa juga yang lama, dan kalian siapkan RFID readernya. Kalau kalian punya lebih ya juga nggak apa-apa ya. Untuk perancangan alatnya ya, yang pertama kita akan hubungkan terlebih dahulu Arduino ke Node MCU. Jadi kenapa kita tidak menggunakan Node MCU nya langsung ya, karena nanti kita gunakan Arduino Uno ini ya khusus untuk men-scan RFID, kartu RFID nya ya. Untuk menghubungkan microcontroller Arduino Uno ke Node MCU, itu kita menghubungkan pin, yaitu pin 3 dan pin 2 ke RX dan TX. Gunanya apa? Ini pin 3 ke RX, pin 2 ke TX. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengirim hasil scan dari RFID itu sendiri ya. Nah, selanjutnya setelah menghubungkan pin RX ke TX ini ya, kita akan hubungkan untuk pin dayanya. Nah, jadi kalau misalnya tanpa kita menggunakan kabel, kecuali kita untuk pengujian ya, nah, nanti saya jelaskan ke perangkat lunaknya. Jadi tanpa kita menggunakan kabel USB Node MCU, dia bisa hidup gitu ya, dengan mendapatkan suntikan daya dari microcontroller Arduino Uno. Nah, seperti ini ya. Pin JND kita hubungkan ke JND. Selanjutnya pin 3 volt kita hubungkan ke PIN ya, pin Node MCU ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ke RFID-nya. Nah, untuk menghubungkan ke RFID itu kita menggunakan skematik ataupun rangkaian umumnya ya, ketika kita menggunakan ataupun mengakses modul RFID itu sendiri. Nah, ini nanti teman-teman bisa mencocokkan pinnya ya, pin 9, 10, 11, 12, 13 dan pin JND-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di skematik yang akan saya lampirkan di link deskripsi. Ataupun di file foldernya. Nah, setelah pada perancangan perangkat keras ini ya, kita lanjut ke perancangan perangkat lunaknya ataupun pada pengkodingannya. Di sini tentunya kita membuat dua coding ya. Yang pertama coding Arduino Uno untuk menghubungkan antara RFID ke Arduino ya, kemudian kita menghubungkannya ke tentunya coding kedua ya. Jadi coding ini saling berhubungan ya, sesuai dengan perancangan perangkat keras tadi ya. Ini coding kedua adalah coding untuk Node MCU. Jadi kita masuk ke coding yang pertama terlebih dahulu, yaitu coding untuk Arduino ya. Tentunya kalian akan memasukkan ataupun include library-nya terlebih dahulu. Klik sketch, pilih include, lalu pilih add zip library, masukkan masukkan dua library yang sudah saya lampirkan. Ini library-nya, dua library ini silakan kalian masukkan. Satu saja ya dimasukkan untuk Arduino, sedangkan untuk MQTT-nya karena kita berbasis MQTT, jadi kalau biasanya kita berbasis yang HTV ya, kita berbasis MQTT, itu silakan kalian gunakan library untuk MQTT-nya ya. Karena saya sudah memasukkannya, saya cancel. Oh, ini error ya, apanya, mouse-nya. Sebentar.
Arduino. Kita tunggu dulu ya loading startingnya. Nah, setelah kita masukkan library tadi ya, itu kita menyiapkan pin 10 dan pin 9. Ini adalah pin yang kita gunakan untuk RFID ya. Nah, different ini untuk variabelnya saja. Ya, kemudian ini untuk pin 2 dan 3 itu kita setkan ya, kita share maksudnya ke pin RX dan TX pada node MCU. Nah, untuk installation communication ya, itu kita menggunakan dua ya, serial begin. Yang pertama itu untuk 9600 untuk Arduino, dan yang kedua itu 115200 ya, itu untuk RFID-nya ya. Selanjutnya nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini coba kita lihat untuk menyelect logs for need card ya, select on off the card ataupun memilih ya. Ini adalah tempat kita untuk mengatur ID dari RFID kita ya. Jadi sebelumnya kita terlebih dahulu menyiapkan RFID yang tentunya kita sudah tahu ID-nya itu apa ya. Ini adalah codingnya, coding untuk mencari ID untuk RFID ya. Setelah kalian upload coding ini ke Arduino, kemudian kalian jalankan, kemudian setelah kalian upload ya, kemudian setelah filenya terupload nanti ya, kalian silahkan klik serial monitor tool, pilih serial monitor untuk mengetahui ID-nya. Jika ID-nya sudah diketahui, maka kalian masukkan ataupun copy paste ke sini ya, B6 B8 B6 D8 4B 2B ya. Kemudian kalian isi namanya siapa, nama pemilik ID-nya siapa. Nah, contohnya di sini nama pemilik ID-nya adalah Mariani gitu ya. Nah, kemudian ya di-upload ya. Nah, setelah di-upload baru diklik serial monitor ya. Forward RFID card to scan ya, artinya silakan kita scan RFID kita ya. Jadi ketika kita scan sebentar, muncul nama dari pemilik ID yang kita masukkan ataupun yang kita upload ke coding tadi ya. Nama ini akan dikirim ke pin RX dan TX pada node MCU ya, seperti yang saya katakan tadi, ke pin RX dan TX pada node MCU, kemudian akan di-cloud, akan terhubung ke cloud platform yang sudah kita siapkan untuk MQTT. Ini yang baru kita scan jam 11. Perhatikan ini ya, 23:04. Ini jam 11:04 ya, PM ini adalah waktu ya, karena kita menggunakan waktu internasional, yaitu kita pakai PM ya, ataupun malam. Nah, kalau ini kan 23, ini kan kita pakai waktu lokal. Ini tanggalnya 22 bulan 5 2022 bulan 5 tanggal 29 ya. Ini 29 bulan 5 29. Atau kita scan sekali lagi ya untuk lihat hasilnya. Nah, langsung masuk ya. Coba lihat di sini untuk value-nya langsung masuk. Kemudian kita scan lagi.
langsung masuk ya, yang di atas ini. Nah, ya kita kembali ke coding. Setelah coding penjelasan pada coding Arduino, selanjutnya kita masuk ke penjelasan pada coding MQTT-nya. Ya, ini kita tutup. Nah, ini adalah coding pada ESP ataupun modul non MCU-nya. Ya, yang pertama nanti silakan kalian masukkan library yang sudah saya siapkan, yaitu library ESP 8266 ya. Kemudian selanjutnya library untuk MQTT. Ya, ini sama ya. MQTT ada yang kliennya juga, itu sama satu library dia. Nah, kemudian ya itu untuk password ya. Untuk password itu silakan kalian sesuaikan ya, nama wifi-nya apa. Kalau di sini KEA29, kemudian passwordnya adalah KEA29 juga, cuman ditambahkan dengan underscore ya. Nah, sesuaikanlah password kalian apa. Contohnya password kalian kucing, kertas gitu ya, kursi, meja gitu. Nah, selanjutnya untuk I/O pada servernya, yaitu kalian masukkan I/O dari platform yang kalian gunakan, platform MQTT yang kalian gunakan. Di sini platformnya apa? Ya, sesuaikan nanti. Kalau di sini I/O Adafruit, Adafruit ya, berarti di sini kita masukkan Adafruit. Nah, untuk server port itu sama, menyesuaikan dari platform yang kita gunakan ya, 1883. Ya, begitu juga pada username IO kita. Untuk mencari username IO itu kita pergi ke sini, profil, lalu kita cari MK-nya ya. Ini adalah username-nya Mariani, kemudian ini adalah password-nya ya. Nah, username inilah yang kita masukkan ke sini. Ke sini ya, username IO kita apa namanya. Kemudian passwordnya apa? Ya, ini adalah password. Ini adalah password dari username-nya ya, ataupun password IOK-nya. Ini silakan nanti di copy paste ya, di pastekan ke sini. Nah, selanjutnya ya, kalau kita lihat di sini untuk kalian ya, untuk username publish-nya ya, itu kalian silakan masukkan RFID MQTT-nya ya, untuk feed-nya ya. Tentunya ya, kalian harus membuat terlebih dahulu untuk feed-nya ya, yaitu dengan klik feed ya, lalu pergi ke, bisa juga kalian klik feed, nanti kalian klik di sini muncul feed default-nya. Kalian klik feed default-nya, kemudian kalian klik feed info ya, rubah nama feed-nya. Kalau di sini nama feed-nya adalah RFID underscore bawah MQTT ya. Berarti kita copy nama feed-nya, lalu kalian pindahkan ke sini ya, feed-nya kalian paste ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan coba untuk mengujinya ya. Setelah tadi kita menyesuaikan ya password, username dan lain sebagainya, sekarang kita coba untuk mengujinya ya. Kalau untuk coding Arduino itu sudah kita uji ya, dan muncul namanya. Sekarang untuk ini bagaimana? Kita klik tool, lalu kita sesuaikan ya board yang kita gunakan ya, not MCU 1.0 gitu ya, COM-nya, COM not MCU-nya ya. Kemudian kita klik serial monitor. Nah, ingat ya, jangan lupa ya, untuk 11
5200 ini adalah untuk mendeteksi untuk serial begin ESP ya. Kita tempelkan RFID-nya. Nah, muncul di sini keterangan kirim ya. Send, kita tempel lagi. Send, kita tempel lagi. Send, kita tempel lagi. Ya. Berarti ada 1 2 3 4 5 ya yang dikirim ya. Kita klik di sini 1 2 3 4 5 ya yang masuk ke sini. Nah, kenapa tidak ID? Kenapa harus value yang masuk gitu? Padahal kita tempelkan tadi RFID, seharusnya nama masuk ya, ID juga masuk, karena dia sudah dikonversikan ya oleh platform itu sendiri ya. Nah, cara melihat konversinya bagaimana database-nya? Cara melihat database-nya adalah kita klik di sini download all data. Kita download yang versi Excel ya, CSV. Nah, ya kita refresh. Ini yang sudah saya download tadi malam. Nanti muncul link di sini, silahkan klik saja. Ini tergantung jaringan juga ya. Kita coba lagi. Nah, ya sekarang kita klik linknya. Nah, maka sudah terdownload file data yang akan kita analisis ya. Silakan dibuka. Ini adalah jumlah keseluruhan data yang sudah kita scan. Ya, kenapa ini yang semalam juga masuk? Karena belum kita hapus yang di sini. Yang di sini belum kita hapus, nanti hapus saja. Klik silangnya di sini. Ya, confirmation, del confirmation. Nah, karena sudah dikonversikan ke feed-nya. Nah, ini adalah ID. Ini ya. ID value, feed ID. Ini karena tidak sesuai saja nih pada kolomnya. Nah, kemudian ini adalah tanggalnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ya. Kita kembali ke web ya. Ya, mungkin ini saja ya. Nanti silakan dicoba ya untuk membuat Internet of Things berbasis MQTT ya. Jadi perbedaannya adalah kalau kita menggunakan yang versi HTTP, yaitu kita biasa kita gunakan itu platform yang gratis itu ThingSpeak ya, Firebase ya. Nah, itu kita harus merefresh terlebih dahulu. Tetapi kalau kita menggunakan MQTT, itu pengiriman datanya lebih cepat ya. Pengiriman datanya lebih cepat itu secara real time. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya kalau kita buka aplikasi itu kan ada kita refresh dulu gitu ya, ataupun kita buka web itu harus di refresh dulu gitu ya. Kalau ini enggak, kalau ini sama ya, sama kerjanya. Kalau kita buka dia jalan terus tuh ya, enggak ada macet gitu. Nah, ibaratnya gitulah. Nah, jadi walaupun kita kirim, dia langsung terkirim gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang IoT yang HTTP ya, itu kan kita kadang ada jumpa macetnya. Kalau ini enggak ya, ini mungkin ini lebih cepat ya. Itu berbasis MQTT.
dengan pengiriman RFID ya. Kalau kita mau bikin hidup on off lampu juga bisa ya. Ini untuk dashboard ya. Dashboard juga kita perlu menyesuaikan ya, tinggal tambah aja di sini kalau kita mau create a block ya. Ini untuk line chatnya ya. Ini ada sumbu Y dan sumbu X. Y adalah horizontal gitu ya, X ada terusnya. Ini grafik ya. Y adalah horizontal gitu ya, X adalah datar. Nomor desimal please display row only. Step length kita coba aja dulu ya. Berarti kita checklist nih. Checklist. Nanti bisa di setting juga. Create layout. Ini untuk streamnya. Block title RFID. Create a block. Ya, ini data yang terkirim secara real time. Ya. Ya. Kita scan ya. Kita scan. Maka dia akan muncul ya datanya. Jam 11:23. Jam 11:18. Jam 11:18. Jam 11:18 ya. Ini dia. 11:18, 11:18, 18. Edit blok mana ya? Drag mode, delete dashboard, create edit layout. Ini coba kita edit block. Next step, block title RFID, sumbu Y maximum, Y maximum, row step length, draw fit legend key, update block. Ya, nanti teman-teman silakan sesuaikan angkanya ya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.